Pernahkah sobat memperhatikan sebuah tanaman merambat di pagar atau di pinggir kebun dengan batang hijau keabu-abuan, daunnya berbentuk hati, dan kalau batangnya dipatahkan terasa sangat pahit di lidah? Ya, tanaman itu mungkin sering kita abaikan, bahkan sebagian orang menghindarinya karena rasa pahitnya yang terkenal luar biasa. Namun tahukah sobat sehat, di balik rasa pahit yang seolah menyiksa lidah itu, tersimpan rahasia besar tentang kekuatan alam dan makna kehidupan? Betul sekali, yang kita bicarakan hari ini adalah brotowali, tanaman herbal legendaris yang dikenal sejak zaman nenek moyang kita sebagai simbol kesembuhan alami. Ia tumbuh di antara pagar-pagar tua, di halaman rumah desa, bahkan di hutan yang lembab. Tak butuh banyak perhatian, tapi diam-diam menyimpan manfaat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di channel Sarehat, tempat di mana kita menemukan fakta menarik tentang kesehatan. Sobat sehat, siapa di antara sobat yang pernah mencicipi air rebusan brotowali? Coba tulis di kolom komentar ya, gimana rasanya? Apakah lidah langsung menolak? Atau malah ketagihan karena tahu manfaatnya luar biasa besar bagi tubuh? Brotowali ini memang tanaman yang tidak banyak disukai, tapi dipercaya oleh banyak orang sebagai obat alami yang serbaguna. Rasanya yang pahit bukan tanpa alasan, karena di dalam setiap batang dan daunnya terkandung berbagai senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, dan tinokrisposid, zat alami yang berfungsi sebagai antioksidan, anti radang, dan anti diabetes. Dari generasi ke generasi, brotowali telah digunakan untuk membantu menurunkan kadar gula darah, menjaga daya tahan tubuh, menurunkan demam, mengatasi nyeri sendi, hingga membersihkan darah dari racun. Bahkan dalam pengobatan tradisional Jawa dan Melayu, brotowali sering disebut pahit yang menyehatkan. Nah, sobat sehat, kalau boleh saya tanya, apakah sobat termasuk orang yang berani mencoba hal-hal pahit demi kebaikan tubuh? Kalau iya, tulis di komentar, saya siap untuk sehat walau pahit. Karena begitulah hakikat dari brotowali, ia mengajarkan bahwa terkadang yang pahitlah yang justru membawa kesembuhan, sementara yang manis belum tentu menyehatkan. Rasa pahit brotowali ini berasal dari zat berberin dan kolumbin, dua senyawa yang membantu menurunkan kadar gula darah dan menstabilkan tekanan darah. Itulah sebabnya banyak penderita diabetes yang merasa lebih segar setelah rutin meminum air rebusannya dalam dosis kecil. Selain itu, brotowali juga berfungsi memperkuat sistem imun tubuh. Bagi sobat yang mudah lelah, sering masuk angin, atau gampang terserang flu, brotowali bisa menjadi salah satu solusi alami. Cukup rebus batangnya dengan air bersih, tambahkan sedikit madu untuk mengurangi rasa pahitnya, dan minum 1 gelas kecil setiap 2 hari sekali. Nah, siapa di sini yang masih ingat aroma khas brotowali? Ada yang bilang seperti campuran daun pepaya dan obat tradisional. Tapi uniknya, banyak juga yang merasa tubuhnya jadi lebih enteng dan segar setelah minum. Sobat pernah merasakannya? Ceritakan di kolom komentar ya. Selain bermanfaat untuk tubuh bagian dalam, brotowali juga digunakan untuk perawatan kulit alami. Air rebusannya bisa membantu mengatasi jerawat, gatal, dan ruam ringan pada kulit. Bahkan di beberapa daerah, airnya digunakan sebagai campuran mandi bagi anak-anak yang demam. Dan tahukah sobat, di dunia modern pun para peneliti mulai meneliti kandungan antioksidan tinggi dalam brotowali yang berpotensi mencegah penyakit degeneratif seperti kanker, hipertensi, dan penuaan dini. Sungguh luar biasa, bukan? Tanaman sederhana yang sering tumbuh liar ternyata menyimpan kekuatan penyembuh alami yang besar. Tapi tentu saja, sobat sehat, semua yang baik harus digunakan dengan bijak. Brotowali yang dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah menurun drastis atau perut terasa mual.
Jadi cukup diminum dalam porsi kecil, secara berkala, dan tentu diimbangi dengan pola hidup sehat. Saya ingin tahu nih, sobat. Kalau diberi pilihan antara obat kimia yang cepat efeknya, tapi ada efek sampingnya, atau brotowali yang alami dan bekerja perlahan, sobat pilih yang mana? Tulis di komentar ya, karena pilihan kita hari ini akan menentukan arah kesehatan kita di masa depan. Sobat sehat, brotowali juga memiliki nilai filosofi yang sangat dalam. Ia tidak menonjolkan diri, tumbuh dengan tenang, dan justru memberi manfaat besar bagi yang mau mengenalnya. Ia mengajarkan kita bahwa kesederhanaan tidak berarti kelemahan, dan kepahitan tidak selalu berarti kesengsaraan. Kadang, dari sesuatu yang terasa tidak nyaman, justru datang kekuatan dan kesembuhan sejati, dan menariknya lagi, brotowali ini sudah dikenal lintas budaya. Di India disebut guduchi, di Thailand dikenal sebagai borapet, dan semuanya mengakui satu hal, tanaman ini adalah simbol ketahanan tubuh dan umur panjang. Jadi, ketika kita minum air brotowali, sebenarnya kita sedang menyambung tradisi ribuan tahun dari nenek moyang manusia yang hidup selaras dengan alam. Bukankah itu luar biasa? Sobat sehat, di rumah apakah sobat masih punya tanaman herbal seperti brotowali? Kalau ada, coba dirawat baik-baik ya. Karena tanaman seperti inilah yang menjadi warisan kesehatan sejati dari bumi Nusantara. Brotowali bukan hanya obat, tapi juga pelajaran hidup. Ia mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi hal yang pahit, karena seringkali di balik rasa pahit itulah terkandung obat terbaik untuk tubuh dan jiwa kita. Jadi mulai hari ini, yuk sobat sehat, mari kita kenali lebih dalam tanaman-tanaman herbal di sekitar kita. Karena bisa jadi, obat yang kita cari selama ini tidak berada di apotek, tapi tumbuh diam-diam di halaman rumah sendiri. Terima kasih sudah setia menonton dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan lupa ya, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sobat tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya tentang tanaman obat dan rahasia alam Nusantara lainnya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya, masih bersama saya di channel Sarehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.